Di sisi lain, ada satu orang yang paling banyak mendapatkan kritikan dari para netizen. Siapa lagi kalau bukan Jungkook BTS. Halo, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan membahas sebuah topik tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan BTS. Karena belakangan ini terdapat banyak kasus yang menghampiri member-member BTS. Mulai dari Suga dan Jungkook yang mendapatkan banyak kritikan, lalu foto dari Jin yang tak tampil di Google, hingga Taehyung dan Mina Twice yang dirumorkan berpacaran. Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusrokim, follow fans aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow Twitter aku di @yusrokim2. Pastikan juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang lain. Thank you so much. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Untuk pertama, kita akan membahas perihal masalah dari Suga. Kenapa Suga BTS itu mendapatkan banyak banget kritikan? Di sini aku punya beberapa alasan. Untuk lebih jelasnya, baiknya kita mulai dari kronologi awal permasalahannya. Suga BTS baru saja comeback dengan merilis mixtape solonya yang bertajuk yaitu di bawah monikernya Agus D. Mixtape keduanya serta title tracknya yang berjudul Dechwita langsung melambung ke nomor 1 di beberapa tangga lagu seperti Melon dan juga iTunes. Namun, pada 27 Mei lalu, terjadi sebuah fan war antara ARMY dan penggemar KSI ketika kedua penyanyi tersebut bersaing untuk memperebutkan posisi pertama di iTunes Inggris. Diketahui bahwa Olatunji atau yang dikenal dengan KSI merupakan seorang rapper Inggris yang merilis albumnya sebelum Suga. Namun, begitu Suga merilis albumnya yaitu Day 2, langsung naik ke atas dan mengalahkan KSI. Hal ini membuat penggemar menjadi kesal dan memberikan komentar kebencian pada Suga. Tak hanya itu saja, mereka bahkan memberikan peringkat dengan bintang 1 pada album Day 2, belum lagi dengan komentar rasis yang didapatkan Suga untuk menarik mixtape tersebut ke bawah grafik. Namun pada akhirnya hal yang dilakukan oleh haters ini nihil. Album Suga malah tetap berada di peringkat atas. Selain kontroversi dengan penggemar KSI tadi, Suga juga dikritik karena frasa yang diucapkan saat melakukan siaran V-Live. Dalam siaran itu, Suga berbagi cerita tentang lagunya dan mengungkapkan kisah di balik layar dari album tersebut. Setelah itu, Suga kemudian mengatakan, ini keberuntungan yang dibawa Corona. Ini bukan karena Corona, tetapi karena Corona. Aku mungkin tidak akan bisa merekam video musik jika aku sedang tour. Seketika, pernyataan tersebut menjadi perbincangan hangat para netizen. Mereka menyoroti kata terima kasih dan juga keberuntungan yang ia gunakan untuk mendefinisikan efek positif yang dibawa pandemi kepadanya daripada karena yang dapat dianggap negatif atau positif dalam konteks, dan itu memicu berbagai reaksi di media sosial. Banyak netizen melemparkan komentar negatif dan menyuruhnya untuk memilih istilah yang ofensif dan tidak sensitif. Mereka juga meminta Suga untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Namun para ARMY berpendapat bahwa Suga tak perlu melakukan apapun termasuk permintaan maaf karena ini adalah murni bukan hal yang ia sengaja dan bukan untuk mengatakan bahwa dia sangat senang terhadap Corona. Tetapi hal yang terjadi sekarang adalah karena kesalahan dari netizen untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Suga. Sayangnya, kedua hal tersebut bukanlah akhir bagi seorang Suga. Salah satu lagunya yang berjudul What Do You Think membuatnya mendapatkan kritikan yang sangat banyak dari netizen. Lagu What Do You Think dinilai telah menggunakan beberapa bagian pidato atau khotbah milik Jim Jones sebagai intro Suga dalam lagunya yang berbunyi, meskipun kamu sudah mati, namun kamu akan hidup, dan dia yang hidup dan percaya tidak akan pernah mati. Konteks Jim Jones adalah pemimpin pseudo religius Amerika Serikat yang terkenal. Ia merupakan salah satu tokoh yang mengarahkan bunuh diri dengan pembunuhan massal. Dia juga memaksa pengikutnya untuk melakukan bunuh diri. Dia juga menewaskan lebih dari 900 orang, di mana 1/3 dari 900 orang tadi itu adalah anak-anak. Karena hal ini, kemarahan dari para netizen semakin menjadi-jadi, mengingat pidato yang dijadikan sampel intro merupakan kata-kata kultus terkenal.
itu digunakan untuk membawa teror dan masih tabu di antara netizen internasional. Lalu menanggapi hal ini, Big Hit Entertainment telah memberikan pernyataan resmi. Pernyataannya berbunyikan seperti yang berikut ini. Sampel vokal pidato intro dari What Do You Think dipilih dengan mempertimbangkan suasana keseluruhan lagu tanpa produser mengetahui siapa penuturnya. Dengan demikian, sampel dipilih tanpa maksud tertentu. Kami melanjutkan dengan memeriksa kelayakan sesuai dengan proses internal perusahaan, tetapi tidak ada kesalahan dalam lagu. Itu kemudian dimasukkan dalam album tanpa mengakui bahwa ada sampel yang tidak pantas dalam konten. Lalu Big Hit juga menambahkan bahwa mereka sedang memeriksa apa yang menjadi masalah sosial, budaya, dan historis melalui proses mereka sendiri. Tetapi mereka juga merasa bahwa ada batas untuk memahami dan menanggapi semua situasi. Dalam hal ini, mereka nggak mengetahui situasi sebelumnya dan kurang memahami situasi. Mereka juga meminta maaf kepada orang-orang yang terluka dan merasa tidak nyaman. Setelah mengkonfirmasi masalah tersebut, mereka juga akan segera menghapus bagian tersebut dan mengunggahnya kembali. Selain itu, Big Hit juga mengungkapkan bahwa Suga merasa sangat malu dan merasa sangat bertanggung jawab atas masalah yang muncul. Namun meskipun dengan berbagai kontroversi yang ada, hal tersebut tidak menutupi kesuksesan dalam comeback-nya kali ini. Berbagai prestasi telah ditorehkan. Karena sangat banyak banget, aku di sini akan menyebutkan beberapa aja ya. Salah satunya adalah masuk dalam berbagai chart di Billboard. Peringkat apa aja yang diambil oleh Suga? Yang pertama adalah mengambil peringkat pertama dalam Billboard World Albums. Lalu, Deswita menempati posisi pertama dalam Billboard World Digital Song Sales. Selain itu, Agus D juga menempati peringkat keempat dalam Billboard Artist 100. Terus dia itu menempati peringkat ke-9 dalam Billboard Top Rap Albums. Dia itu masuk peringkat 11 Billboard 200. Dan yang terakhir adalah Deswita masuk ke dalam posisi 76 di Billboard Hot 100. Lalu kita akan next ke member yang kedua, yaitu Jungkook. Selain Suga, Jungkook juga merupakan member BTS yang paling banyak mendapatkan kritikan dari para netizen. Mungkin ada beberapa kasus sebelumnya, namun permasalahan kali ini menjadi puncak bagi seorang Jungkook, yaitu skandal Geng 97. Pada beberapa waktu yang lalu, Dispatch itu mengungkapkan bahwa 4 anggota kelahiran 1997, yaitu Jungkook BTS, Cha Eun-woo ASO, Jaehyun NCT 127, dan Mingyu 17 terlihat bersama di Itaewon. Mereka mengabaikan jarak sosial yang dianjurkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut laporan, mereka berkumpul bersama pada tanggal 25 April di hari yang sama ketika Pusat Pengendalian Penyakit Korea atau yang disebut dengan KCDC mengeluarkan pernyataan untuk berhati-hati dan menegaskan pentingnya menjaga jarak sosial. 4 idol tersebut dikritik habis-habisan setelah terungkap bahwa mereka mengabaikan anjuran jarak sosial. Di sisi lain, ada satu orang yang paling banyak mendapatkan kritikan dari para netizen. Siapa lagi kalau bukan Jungkook BTS. Dan berikut adalah beberapa capture dari komentar pedas netizen sana. Kalian mau lihat bagaimana komentarnya? Ini agak sedikit menyakitkan dan aku harap kalian kuat melihat komentar ini. Jungkook terlibat dalam segalanya. Apakah ini akhir untuk BTS juga? Wow, di mana ARMY yang berbusa mulut menyangkal semua ini? Kalian semua mengklaim dia tidak ada di sana. Wow, aku masih ingat jawaban terbaik yang mengancam bahwa mereka akan melaporkan komentar. Kalian harus minta maaf untuk itu kan? Jungkook lagi. ARMY begitu yakin dia akan ada di perkebunan strawberry. Terkadang yang kalian percayai mengkhianatimu paling keras. Bahkan Big Hit tetap diam. Penggemarnya adalah orang-orang yang membuat kekacauan ini. Jungkook, sungguh kami sudah memintamu untuk tidak berkeliaran seperti itu, tapi kau benar-benar berkeliling. Sudah berapa kali? Setiap artikel negatif tentang BTS telah melibatkan Jungkook. Jungkook benar-benar menyukai kehidupan malam. Aku seorang ARMY selama 5 tahun dan dia biasku, dan berhasil mengabaikan spam tato yang dia dapatkan serta kecelakaan mobil Gangnam. Tapi ini adalah batasku. Menghabiskan sepanjang malam di Itaewon di saat seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Sial Jungkook, kenapa kau selalu melakukan ini kepada grup? Kenapa kau selalu terlibat dalam hal-hal ini?
harap lebih berhati-hati. Seperti itulah komentar negatif dari para netizen. Tentu ada banyak komentar negatif lainnya dan pasti itu sangat menyakitkan banget untuk kita lihat. Lalu menanggapi hal ini, Big Hit telah menyampaikan permintaan maafnya. Tidak hanya Big Hit, Jungkook juga melakukan hal yang sama. Seperti yang diketahui, pada hari Sabtu 6 Juni, Jungkook hadir dalam program podcast Honey from 6th13 yang dibawakan oleh Suga. Jungkook menjadi anggota BTS terakhir yang diundang sebagai tamu pada acara tersebut. Jadi setelah Jungkook menyapa para penggemarnya, Jungkook menyampaikan permintaan maafnya atas kontroversi yang menimpanya pada bulan lalu. Di sana ia mengatakan, "Aku pikir baru-baru ini banyak orang yang sudah kecewa padaku atau hati mereka tersakiti karena tindakan yang aku lakukan. Aku benar-benar minta maaf kepada semua orang yang sedang mengalami kesulitan di situasi saat ini, kepada mereka yang bekerja keras dimanapun dan juga kepada anggota BTS. Aku juga merasa sangat bersalah kepada para ARMY karena aku telah melakukan hal yang membuat mereka mengalami waktu yang sulit. Jadi hatiku terasa sangat sakit. Aku sudah merenungkan banyak hal baru ini. Aku sering berbicara dengan anggota BTS, melihat ke masa lalu dan merenungkan kesalahanku. Aku ingin berkata kepada semua orang melalui siaran langsung ini, mulai sekarang, kapanpun dan dimanapun, aku akan lebih serius ketika memikirkan dan melakukan sesuatu." Pernyataan Jungkook ini tentu membuat para ARMY merasa sangat terharu dan juga sedih. Mereka semua tahu bahwa untuk masalah yang satu ini, meskipun juga sangat besar banget, Jungkook dan ketiga anggota geng 97 lainnya itu nggak sepenuhnya bersalah, karena waktu saat mereka hangout bersama itu telah dilakukan sesuai dengan waktu di saat pemerintah Korea melonggarkan PSBB. Namun media mungkin terutama Dispatch itu seolah-olah membesar-besarkan kasus mereka. Jadi nggak heran kalau banyak para fans yang tidak terima melihat idolnya diperlakukan semena-mena, dikritik dengan keji dan mendapatkan perlakuan yang tak pantas. Intinya buat kalian semua tetap fighting. Dan kita akan lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu tentang foto Jin yang tidak ada dalam daftar pencarian Google. Halaman pencarian Google hanya menampilkan nama member BTS yang lengkap dengan fotonya, sedangkan foto Kim Seokjin tidak ada, dan bahkan dalam keterangan yang ada, Seokjin tidak sebagai musisi, melainkan sebagai seorang aktor. Banyak penggemar bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan Tulipan melalui akun Twitternya akan bicara mengenai masalah yang terjadi. Melalui akun Twitternya, ia mengatakan semua anggota BTS memiliki panel sendiri sebagai musisi, tetapi sistem mereka baru-baru ini menciptakan satu untuk Jin sebagai aktor yang menggantikan posisinya sebagai seorang musisi, dan hal tersebut tidak sengaja dilakukan. Lebih jelasnya, ia mengatakan telah memeriksa mengapa sistem secara otomatis melakukan hal tersebut, sehingga mereka dapat memperbaiki dan mengembalikan profil Jin sebagai musisi lengkap dengan fotonya. Mungkin hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama ya sekitar 1 minggu. So buat para ARMY, ya udahlah ya, sabar aja dan melihat bagaimana hasilnya nanti. Dan kita akan masuk ke masalah yang terakhir, yaitu kabar kencan antara Taehyung dan juga Mina Twice. Jadi belakangan ini mereka menjadi topik hangat yang dibahas oleh para penggemar. Hal tersebut lantaran beredarnya informasi bahwa keduanya menjalin hubungan yang spesial. Akun Twitter @kpopprediction memberikan sebuah prediksi mengenai pasangan idol baru di tahun 2020. Taehyung dan Mina diperkirakan masuk karena para penggemar yakin bahwa pria berinisial T kelahiran 1995 adalah Taehyung dan idol wanita yang berinisial M kelahiran 1997 adalah Mina. Prediksi yang dikeluarkan oleh akun Twitter @kpopprediction itu sering banget terbukti benar. Salah satu prediksi mereka yang benar adalah tentang hubungan antara Kai dan juga Jennie. Tapi ingat bahwa K-pop prediction itu hanya memberikan inisial semata, bukan identitas asli. Jadi mungkin idol yang dimaksud bukan Taehyung dan juga Mina, mungkin ada idol yang lain. Tapi seandainya jika benar bahwa Taehyung dan Mina itu berpacaran, hal yang perlu kita pertanyakan lagi adalah apakah si K-pop prediction ini benar-benar seorang peramal yang ulung atau dia merupakan bagian dari Dispatch. Hanya waktu yang dapat menjawab semuanya. Nah guys, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan BTS. Apakah sekarang kalian sudah mulai tahu apa yang terjadi dengan mereka? Komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. Goodbye.